teknik, keserasian, kerapian, dan perpaduan warna itu dijadikan satu boy. Mantul banget ini. Untuk budget kelebihan dari atas untuk total modifikasi motor beliau yaitu sudah dapat mobil Avanza second. Yo, hello boy, berjumpa lagi dengan saya Andi Frans. Baik, baik kabarnya, baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Nah oke boy, jadi pada video kali ini kita akan berbagi sebuah kreasi inspirasi tentunya seputar asupan modifikasi. Dan motor yang akan kita bahas kali ini yaitu Jupiter MX yang dimodifikasi dengan konsep Indo Dragstyle. Rumornya motor ini menjadi ancaman baru di kategorinya karena sampai saat ini masih bertahan dengan podium 1 di kategorinya boy. Kira-kira seperti apa modifikasi motornya ini? Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian baru nonton video ini serta belum subscribe, silahkan klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar beranda modifikasi dengan motor-motor keren dan asupan modifikasi boy. Nah oke boy, berhubung ada subscriber yang request seperti ini, Bang, coba dong reaksiin motor Indo Dragstyle Andriantolo. Jadi kita buatkan videonya boy. Oke, jadi untuk motor yang akan kita reaction atau bahas kali ini yaitu motor Jupiter MX yang dimodifikasi kategori Indo Dragstyle. Indo Dragstyle adalah konsep modifikasi yang populer dan sedang bergengsi kali ini di kalangan autotrend, karena ini merupakan konsep modifikasi dengan gaya ala-ala balap jalanan yang sering dibuat lari ataupun balap liar itu rata-rata trondolan seperti ini boy. Jadi ini masih termasuk kelas yang sangat panas banget boy ya untuk modifikator-modifikator pejuang autotrend. Nah oke, para pemain lama pasti sudah nggak asing dan sudah kenal dengan beliau. Tapi buat kalian yang baru terjun ke dunia modifikasi, khususnya para modifikator angkatan COVID-19, mungkin baru sedikit yang tahu boy. Oke, jadi kita spill sedikit ownernya. Jadi motor ini ownernya itu namanya Andriantolo. Beliau adalah seorang modifikator yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Bangsri. Kecamatan atau desa ya? Apakah penontonnya di sini ada yang daerah sana? Bisa tinggalkan komentar di bawah boy. Bangsri itu kecamatan atau desa? Aku nggak tahu, yang jelas dari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah boy. Selain seorang modifikator, beliau juga menekuni di bidang usaha part aksesoris custom, mulai dari slot, ukir, anodes, dan lain-lain boy. Jadi buat kalian yang mungkin ingin part aksesoris custom, bisa langsung kepoin ke Instagramnya beliau, Andriantolo, sekaligus owner dari AT Project. AT Project ini kayaknya revolusi dari J2CM boy. Soalnya nama bengkelnya beliau dulu itu J2CM atau Jepara Custom Modified boy. Untuk saat ini sudah menjadi AT Project atau Andriantolo Project boy. Itu cuma spill sedikit sekilas tentang latar belakang ownernya boy. Kalau boleh jujur, ownernya ini adalah dulu itu panutanku dalam dunia modifikasi. Soalnya motor yang aku fans banget sama beliau itu yaitu Jupiter Z jahatnya. Nah itu sekitar tahun 2015 silam, Jupiter Z jahatnya itu sudah mengantongi juara dan naik ke Ninja, kemudian Karisma, dan yang terakhir kemarin yaitu Jupiter MX yang dimodifikasi dengan konsep Indo Dragstyle. Berawal dari kontes plat lokal, mulai dari tingkat sekolah, kampus, hingga kontes sampai keluar provinsi boy. Wah, bukan main kan perjuangannya beliau ini boy. Yang terakhir kemarin itu sampai ke Bali, dan juga yang terakhir dan baru-baru di awal tahun ini yaitu di Bojonegoro boy. Lagi-lagi dan lagi-lagi bawa pulang hasil juara 1 Indo Dragstyle boy. Jadi rumornya seperti itu boy, apalagi kemarin itu bisa mengantongi 4 piala sekaligus saat kontes Bali, dan kontes di Bojonegoro kemarin juga dapat podium 1 boy. Waduh, bisa dikategorikan kayak legend comeback boy. Jadi seperti itulah boy kira-kira profil dan background latar belakang owner Jupiter MX ini boy. Oke, sekarang langsung saja kita reaction motornya boy. Jadi untuk motornya di sini Jupiter MX tahun 2010 yang dimodifikasi dengan konsep Indo Dragstyle. Untuk Indo Dragstyle itu konsepnya ya ala-ala drag balap jalanan anak-anak Indonesia boy. Cuma karena bedanya ini untuk kontes, jadi tetap keserasian dan
perpaduan warnanya diperhatikan boy. Untuk rangka di sini masih menggunakan rangka Jupiter MX, cuma ini sudah full coak-coak seperti ini boy. Kalau dalam balap itu kan coak-coak seperti ini fungsinya untuk membuat rangkanya semakin ringan boy. Tapi kalau kontes itu juga menjadi salah satu poin tersendiri di mana pengaplikasian seperti ini tuh mengikuti tren yang ada. Kemudian di sini sudah full cat dan ini full airbrush ya. Nah, untuk rangka kan sebenarnya kalau kita pribadi, kalau motor-motor mungkin buat lari itu kan rangka nggak pengaruh walaupun polos boy. Cuma dikarenakan ini lagi-lagi untuk mengikuti kontes, makanya di sini teknik keserasian, kerapian, dan perpaduan warna itu dijadikan satu boy. Itu menjadi salah satu poin dalam penilaian juri. Jadi rangkanya di sini kan bisa kalian lihat ini termasuk rumit banget ya, rangka yang di repaint seperti ini. Kalau dulu rangkanya itu nggak seperti ini boy, yaitu pertama upgrade ke Indo Dragstyle, rangkanya kalau nggak salah paduan warna hitam dan upgrade lagi. Nah, seperti aku bilang di beberapa video sebelumnya, saat menjadi juara satu itu yang susah mempertahankannya boy. Jadi untuk rangka di sini seperti ini boy ya. Bisa kalian lihat perpaduan warna kuning, hijau, dan orange. Kita mulai dari bagian kokpit atasnya saja boy ya. Untuk stang di sini menggunakan stang aluminium model teguk yang lagi-lagi sudah full slot. Dalamannya di sini warna ungu boy. Wow, anodage ungu, manis tenan boy. Dan untuk handle kanan di sini menggunakan master rem radial yang dianodase ungu pula, serta sudah full detailing boy pada bagian tabung-tabungnya. Untuk bagian handle kiri di sini menggunakan handle kopling R25 yang sudah di chrome sekalian di slot boy. Karena kalau handle kopling yang model R25 ini lebih panjang dan lebih ringan serta tampilannya elegan boy. Untuk saklar di sini wow, saklarnya super slim boy ya, kecil dan rapi banget, ringkes pokoknya dilihat boy. Tak lupa juga di sini ada wow, action cam, ini ala-ala balap gitu ya. Kalau balap liar yang vlog yang kamera on itu bisa dipakai boy. Ini juga menambah pemanisnya boy, action camnya, apalagi kalau sampai ada action cam yang 360 derajat boy. Oke, untuk bagian ini riser stangnya juga di anodase dan full slot warna ungu. Waduh, manis tenan ini boy. Kemudian kita turun boy, di sini ada stabilizer stang menggunakan matris warna silver model pendek. Dan untuk segitiga di sini menggunakan segitiga atau kaki ayamnya full aluminium CNC yang sudah dianodase ungu dan juga slot boy. Wow, menambah kesan detailnya itu makin dapat boy. Kemudian kita turun untuk bottom di sini pakai asgold dan bottomnya di sini kayak menggunakan bottom Mio yang sudah dibubut halus. Bubut halus ya, bukan bubut kartel boy. Kemudian finishingnya di sini chrome dan warnanya dibuat warna hitam dop. Wow, masuk tenan boy. Bisa kalian lihat seperti ini untuk bottom shotnya, rapi banget. Untuk bagian ini kalipernya juga menggunakan kaliper model Giant dan disc cakram menggunakan disc cakram punya motor Supra, soalnya ini cembung boy. Nah, untuk disc cakramnya di sini di chrome. Nah, kalau di chrome itu cuma untuk kontes boy. Kalau kalian ingin pakai harian, waduh, lunyu boy. Kita sudah coba pakai chrome ini dibuat jalan itu kita rem gak pakem, soalnya gaya gesekannya itu kecil sehingga untuk menghentikan motor susah boy. Itu kalau piringan cakram dibuat harian. Kalau buat kontes ya chrome seperti ini kan cuma pemanis boy. Kemudian untuk velg di sini menggunakan velg 6 palang yang sudah custom. Di sini ada lubang-lubang serta ini tambah pemanisnya airbrush boy. Airbrush velg dan rangkanya di sini sangat serasi banget, yaitu sama warnanya ungu-ungu, orange, hijau, dan ada kayak logo-logo bendera balapnya boy. Waduh, ini yang memikat juri kayaknya boy ya, sehingga bisa menjadi juara satu bertahan boy. Serasinya itu dapat banget kalau kita pecinta motor seperti ini. Tapi kalau mungkin yang hobi dengan motor-motor ban donat ya kayaknya apa sih motor kok ban cacing. Padahal semua itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing boy. Untuk ban di sini menggunakan ban V-rubber seperti punya Crevi, ukurannya 45/90 boy. Wow, ban ini termasuk sering digunakan pada event balap di Thailand sana boy. Oke, untuk bagian kokpit atas seperti itu. Kaki depan juga seperti itu, bisa kalian lihat. Tak lupa juga di sini pemanisnya. Nah, ini tuh ada lampu kedip-kedip atau lampu flash. Ini biasa digunakan untuk sepeda sebenarnya. Cuma kok dapat warna kuning gitu ya. Aku rata-rata dapat itu cuma merah, hitam, dan biru. Ini nemu kuning ini. Waduh, ini cari di mana ini Mas Chan? Oke, untuk kaki depan seperti ini boy, sudah kokoh dan wah, mantul banget ini. Untuk budget kelebihan dari atas ke bawah ini kalau cuma di angka
10-an juta sudah mendekati boy ya. Baru depannya doang boy. Oke, sekarang kita mundur ke belakang. Untuk bagian belakang kita mulai dari mesin saja. Untuk mesin di sini masih menggunakan mesin Jupiter MX, tapi sudah dimodifikasi dengan ala-ala motor balap jalanan ataupun motor lari boy. Oke, kita lihat mulai dari mesin tengahnya. Di sini crankcase-nya, bloknya dan kopnya di sini warnanya itu warna silver. Ini proses atau efek dari sandblasting. Nah, buat kalian yang belum tahu sandblasting itu apa, sandblasting adalah proses pembersihan benda kerja material seperti ini, crankcase motor dengan penyemprotan bubuk partikel khusus menggunakan tekanan tertentu. Kemudian permukaan benda kerja tersebut akan menjadi bersih dan agak kasar tergantung dari pemakaian jenis partikel pasirnya ataupun tekanannya boy. Yang jelas kalau crankcase mesin sudah masuki proses sandblasting itu tampilannya kayak mesin motor baru keluar dari dealer gitu boy. Wah, kinclong banget boy. Untuk bagian kop atas di sini pakai CNC yang sudah di milling lagi dan anodes ungu sehingga terkesan wow, kayak nyentrik dan rapinya itu dapat banget boy. Kita lihat di sini boy, pada bagian bak karter kiri dan kanan di sini sudah di powder coating warna hitam. Nah, kalau powder coating itu catnya agak kasar dan sudah di slot boy ya. Wow, yang jadi lebih greget lagi itu bagian covernya yang luar itu dicowak kemudian ditutupin dengan ini boy, aluminium CNC yang di anodes ungu dan juga sudah di slot boy. Dan di sini ada ini kayak mika gitu ya, jadi olinya itu transparan, dalam kopling ini kelihatan. Untuk bak kiri kanan juga sama boy. Wow, dibuat kayak gini tuh wah, kayaknya terlihat lebih sangar gitu boy. Kalau untuk buat harian sih kayaknya kurang rekomendasi, ini cuma khusus untuk kontes. Tapi kalau kalian ingin pakai yang harian seperti ini, ada juga produknya itu seperti produk RCB boy. Tapi kalau kalian cuma ingin kontes ya bisa custom buat seperti ini boy. Tampilannya keren banget boy. Wah, pokoknya bagian bak karter mesin kanan ini jos lah. Kalau dulu kan yang tren-tren itu ukir, chrome, tapi kalau sekarang custom-custom seperti ini boy. Memang dunia modifikasi itu tiap tahunnya perkembangannya makin ngeri boy. Selalu ada tren baru. Selain dipercantik dengan bak karter kiri kanan full custom, di sini juga finishingnya full baut probolt warna gold sehingga terkesan lebih gimana ya, kayak lebih mewah gitu boy. Oke, kemudian kita naik ke bagian karburatornya boy. Untuk karburator di sini juga sudah menggunakan karburator racing dengan velocity anodes ungu dan full slot. Jadi kayak wow, pokoknya terkesan garang banget lah boy ya, serasi dengan bak karter mesin kiri kanan boy. Nah, untuk bagian atas karburator di sini ada GPS lab-nya boy. Wah, jadi GPS lab ini kalau di balap-balap itu fungsinya untuk mengukur kecepatan dan memudahkan mekaniknya untuk mencari titik power ideal motor tersebut boy. Untuk harganya di sini bervariasi ya, yang jelas 2 jutaan ke atas, bahkan ada yang 10 juta boy. Kemudian pada bagian pengapian juga sudah full racing ala-ala balap beneran boy ya. Dari CD aja sudah menggunakan Rextor, dan ini kop busi aja walaupun buat kontes ini sudah pakai KTC warna merah. Bagian mesinnya sudah full racing banget boy ya, nggak cuma tampilan rangka dan modelnya racing, tapi bagian mesinnya juga sudah full racing boy. Cuma ini yang aku penasaran, di belakang ini di bawah sok ini ada apa boy ya? TDR. Apakah ini seperti RPM gitu atau apa? Buat subscriber yang tahu silahkan tinggalkan komentar di bawah boy. Itu kira-kira apa yang merek TDR di bawah boy? Sekarang kita lanjut mundur ke belakang. Untuk suspensi, beliau ini menggunakan suspensi RCB yang di ribbon warna ungu sehingga serasi dengan variasi lainnya yang di anodes boy. Ditambah pemanis di sini memakai long arm yang sudah full slot serta anodes warna ungu sehingga terkesan kayak gimana ya, ala-ala balap jalanan beneran gitu boy ya, pakai long arm seperti ini. Serta pada bagian arm depannya di sini yang di atas TDR seperti aku bilang tadi, ini ada spakbor. Untuk spakbor ini aku kurang tahu boy pakai spakbor apa, tapi kayaknya ini spakbor sepeda yang sudah full repaint airbrush sekalian dengan tangki bawahnya boy. Bayangkan tangkinya itu kan mungkin kalau rata-rata di sana itu polosan hitam ataupun chrome yang warnanya mewah, tapi di sini di airbrush supaya serasi dengan rangkanya boy. Waduh, bisa jadikan inspirasi buat kalian yang ingin kontes mengikuti kelas Indo Drag Style boy. Kemudian untuk penggerak roda belakang, yang depannya tadi kan palang, untuk belakang di sini menggunakan
trali, dimana penerapan ruji, chrome serta tromol kayaknya memakai tromol punya motor Smash, yang di dalam kanvasnya di sini juga di repaint warna orange agar serasi dengan rangkanya, dan tutup kampasnya di sini waduh dicowak sehingga terkesan tutup kanvasnya ini auto langsung kelihatan boy. Kalau buat kontes no problem, nggak masalah, tapi kalau buat harian wah siap-siap kalian tiap hari itu bersihin kanvasnya boy. Kemudian gear di sini juga memakai nap gear. Wah, ini pasti pakai nap gear domino, cuma sudah di anodize dan di slot boy. Soal bentuknya sama kayak sana yang dipasang di velg RGB boy. Oke boy, untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini boy. Waduh, kaki-kakinya juga nggak lari dari full detailing baut pro bolt warna gold boy. Memang warna gold itu terkesan mewah asalkan variasinya nggak warna gold. Kalau variasinya warna gold kayak Crazy Fix di sana, bautnya malah mati, nggak terlalu kelihatan boy. Oke, selanjutnya kita naik ke atas boy, ke bagian joknya. Untuk jok di sini menggunakan jok super slim yang biasa digunakan di motor-motor balap juga. Cuma bedanya ini sudah dicowak boy, dan dalam cowakan di sini timbul ini tutup bensinnya. Tutup bensinnya waduh, ini pakai ala-ala tutup bensin DKT yang CNC gitu boy ya. Ini juga sudah di anodize. Ini kepriwe gimana ceritanya di sini? Bisa aja dapat tutup bensin model DKT tapi untuk motor bebek boy. Waduh, nambah manis saja boy ya pada bagian atasnya. Oke, untuk bagian belakang, atas, depan, tengah kurang lebih seperti itu boy. Oh iya, untuk knalpot ini hampir kelewatan boy. Knalpotnya di sini menggunakan knalpot Crimpy made in Jogja. Knalpot idaman waktu SMP dulu ya, knalpot seperti ini boy. Kalian penasaran motornya ini suaranya kayak gimana? Ini aku punya cuplikannya boy. Nah, kurang lebih seperti itu boy untuk cuplikan suara motor ini. Nggak cuma tampilannya doang yang keren, tapi suaranya juga waleh-waleh, cukup greget banget boy. Oke, kurang lebih seperti itu boy untuk variasi yang digunakan pada motor Jupiter MX ini, dan tampilannya juga seperti itu. Untuk total modifikasi sih mungkin kalian semua penasaran kira-kira berapa yang dikeluarkan jika kita ingin modifikasi motor seperti ini boy. Alangkah bagusnya kita coba hubungi saja, kita coba telepon gitu boy ya. Apakah diangkat atau enggak, soalnya ini hampir jam 6, siapa tahu sudah enggak terlalu sibuk boy. Apakah diangkat, apakah diangkat, enggak diangkat, apakah diangkat boy, kita lihat. A few minutes later. Oh, ternyata tidak diangkat boy, berdering. Tadi barusan online boy. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya beliau ini orangnya super pemalu. Jadi kita kasih gambaran chatnya aja. Ini untuk total modifikasi motor beliau yaitu 50 juta rupiah cuma untuk variasinya doang Pak. Belum termasuk motornya. Ini aku punya chatnya. MX yang anyar gimana mas? Kui ragati paling sekitar 50-an paling mas. Yang jelas ini ada screenshot gambarannya. Kalau modifikasi motor seperti itu menghabiskan 50 juta rupiah. Waduh, sudah dapat mobil Avanza second ini boy ya. Gimana boy? Total modifikasinya cukup membuat tercengang kan? Mungkin kalau kontes juaranya nggak sampai jutaan, tapi yang terpenting adalah kita sudah puas untuk menyalurkan hobi kita, apalagi sampai membawa podium seperti ini, juara bertahan boy. Wow, luar biasa. Pokoknya patut menjadi inspirasi boy. Kalau kalian penasaran full detailnya kayak gimana, bisa langsung kepoin ke Instagramnya @andriantolo atau ke AT Project, linknya di deskripsi boy. Nah oke boy, mungkin sampai di dulu untuk video reaction kita pada motor Jupiter MX Indo Drag Style punya Mas Andriantolo ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe boy ini, serta nyalakan loncengnya agar pernah mudik penuh dengan motor-motor keren boy. Oh iya, jangan lupa boy, di share sebanyak-banyaknya supaya mereka tahu bahwa
modifikasi di Auto Train itu nggak cuma warna-warni doang, tapi ada yang trondol dan kenceng juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and Words. goodbye. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to